Coba deh bayangin, gimana rasanya menjalankan ibadah di tempat di mana matahari itu ya hampir nggak pernah terbenam. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan yang mencoba menjawab tantangan besar itu. Gimana caranya aturan yang sifatnya universal bisa beradaptasi dengan kondisi lokal yang paling ekstrim di planet kita. Yap, Anda nggak salah baca, 22 jam. Coba deh renungkan sejenak, berpuasa selama itu. Angka ini, teman-teman, adalah gerbang kita menuju sebuah perdebatan yang jauh lebih besar dan menarik. Ini bukan pertanyaan teoretis loh. Buat sebagian komunitas di belahan dunia lain, ini adalah kenyataan yang mereka hadapi setiap tahun. Dan kenyataan inilah yang memaksa kita untuk memikirkan ulang, apa sih definisi paling dasar dari sebuah hari? Oke, mari kita telusuri masalah ini lebih dalam. Kita mulai dari tempat-tempat seperti Oslo di Norwegia. Karena lokasinya yang jauh banget di utara, pergeseran waktu matahari terbit dan terbenam di Oslo itu drastis banget sepanjang tahun. Nah, inilah yang menciptakan sebuah tantangan yang unik dan sejujurnya luar biasa berat. Nah, yang paling menarik dari slide ini tuh kontrasnya. Coba deh perhatikan kolom pertama. Puasa tradisional yang patokannya matahari lokal. Di musim panas bisa lebih dari 20 jam. Tapi pas musim dingin, menyusut jadi cuma 6 jam. Sangat fluktuatif kan? Sekarang, bandingkan dengan usulan waktu standar. Durasinya stabil, konsisten sekitar 13 jam. Nggak peduli lagi musimnya apa. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ketika realitas lokal menjadi terlalu ekstrim, metode yang selama ini kita anggap paling intuitif, yaitu dengan melihat langsung ke langit, ternyata mulai sampai pada batas kepraktisannya. Udah nggak relevan lagi. Kalau masalah di Oslo tadi kita anggap sulit, sekarang mari kita naikkan levelnya ke situasi yang benar-benar mustahil, yaitu di kutub bumi. Slide ini dengan jelas banget menggambarkan skala masalahnya. Kita semua kan terbiasa ya dengan siklus harian yang teratur di Khatulistiwa. Tapi di kutub, lupakan siklus harian. Di sana, satu hari itu berlangsung selama 6 bulan. Dan satu malam juga 6 bulan. Siklusnya tahunan bukan harian. 6 bulan. Artinya, di sana cuma ada 1 kali matahari terbit dan 1 kali matahari terbenam dalam setahun. Ini benar-benar membawa kita ke ujung logika dari metode pengamatan lokal. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang sama sekali nggak bisa dijawab oleh metode tradisional. Sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa pengamatan lokal saja kadang tidak cukup, dan kita butuh solusi dari kerangka berpikir yang berbeda. Dari masalah yang kelihatannya buntu tadi, sekarang kita beralih ke solusi yang diajukan dalam materi sumber kita. Ini adalah soal pergeseran perspektif. Inti gagasannya sebetulnya sederhana. Alih-alih kita melihat ke langit di lokasi kita masing-masing, kita mengacu pada sebuah standar yang berlaku universal. Jadi, waktu ibadah itu diselaraskan dengan waktu di garis Khatulistiwa pada bujur yang sama, di mana siklus siang dan malamnya selalu stabil. Logika di balik argumen ini sangat runtut. Sumber ini bilang, akar masalahnya itu bukan pada putaran 24 jam bumi yang konsisten, tapi pada kemiringan orbitnya yang menyebabkan variasi musim. Jadi, kalau kita mau waktu yang stabil, acuannya ya harus rotasi yang stabil itu, bukan fenomena matahari terbit terbenam yang selalu berubah-ubah. Masuk akal kan? Tentu saja argumen ini nggak berhenti di astronomi. Sumber ini juga menawarkan landasan teologisnya. Dan penting untuk kita ingat ya, ini adalah interpretasi spesifik dari si penulis untuk mendukung gagasannya. Menurut sumber ini, ayat ini bisa dimaknai lebih dari sekedar malam biasa. Ini ditafsirkan sebagai gambaran kondisi di kutub, di mana siang selama 6 bulan seolah ditanggalkan atau dilepaskan untuk digantikan oleh kegelapan malam selama 6 bulan berikutnya. Ayat selanjutnya, menurut penulis, juga bukan cuma merujuk pada gerak harian matahari dari timur ke barat, tapi ini diinterpretasikan sebagai pergerakan musiman matahari ke utara dan selatan sepanjang tahun. Nah, gerakan inilah yang jadi penyebab utama perubahan musim dan durasi siang malam yang ekstrim itu. Dan ayat inilah yang dianggap sebagai kuncinya. Penulis berargumen bahwa frasa malam pun tidak dapat mendahului siang, itu menunjuk pada sebuah sistem universal yang teratur dan konstan. Semacam jam kosmik yang didasarkan pada rotasi 24 jam bumi yang nggak bisa diganggu oleh pengamatan visual lokal yang ekstrim sekalipun. Jadi, kalau kita simpulkan, argumen teologis dari sumber ini adalah bahwa kitab suci itu sendiri sebenarnya mengisyaratkan sebuah sistem waktu yang berlandaskan pada mekanisme jam kosmik yang stabil, yaitu rotasi bumi, dan justru melepaskan ketergantungan kita pada fenomena visual lokal yang bisa sangat fluktuatif.
Oke, setelah semua teori dan interpretasi yang mendalam ini, apa sih artinya dalam kehidupan nyata? Yuk kita lihat kesimpulan praktisnya yang ternyata mengejutkan. Dan disinilah letak keindahan solusinya. Setelah argumen astronomi dan teologi yang lumayan kompleks, sarannya ternyata sangat modern dan sangat sederhana. Waktu standar yang kita lihat di ponsel kita setiap hari, pada dasarnya, ya sudah merupakan cerminan dari sistem global berbasis rotasi yang seragam ini. Sebagai rangkuman akhir, mari kita hadapkan lagi kedua pendekatan ini. Di satu sisi, ada pengamatan lokal, intuitif, tradisional, tapi rapuh dan bahkan mustahil di kondisi ekstrim. Di sisi lain, ada standar universal, konsisten, stabil, dan bisa diterapkan secara adil dimanapun di planet ini, dari khatulistiwa sampai ke kutub. Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Ini adalah soal tarik-menarik antara tradisi yang terikat pada tempat dan standar global yang dibutuhkan oleh dunia yang semakin terhubung. Pertanyaan ini relevan bukan cuma untuk penentuan waktu, tapi untuk banyak sekali aspek kehidupan modern. Mana yang harus diutamakan? Nah, itu adalah sebuah perenungan yang berharga untuk kita semua.